Simple, tidak banyak gaya. Itulah dua kata yang bisa menggambarkan permainan Steve Nash. Ia merupakan seorang point guard asal Kanada yang bermain di NBA dari tahun 1996 sampai 2014. Sepanjang karirnya, Nash terkenal sebagai seorang tukang passing dan penembak yang handal. Passing-passingnya yang matang membuat rekan setimnya jadi lebih mudah untuk mencetak poin. Sementara tembakan-tembakannya yang akurat membuat lawan-lawannya takut kepadanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Ina Basketball. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas biografi dari legenda Phoenix Suns, Steve Nash. Baiklah, mari kita langsung mulai. Stephen John Nash lahir di Johannesburg, Afrika Selatan, pada tanggal 7 Februari 1974. Meskipun lahir di Afrika Selatan, tetapi Nash tidak menghabiskan masa kecilnya di sana. Ia menghabiskan masa kecilnya di Kanada, tepatnya di kota Victoria. Basket bukanlah olahraga pertama yang ia kenal. Saat masih kecil dulu, Nash lebih sering bermain sepak bola dan hoki. Saat usianya 13 tahun, Nash pun mulai mengenal dan bermain basket. Nash rupanya langsung suka dengan basket. Saat itu, Nash bahkan sampai-sampai berkata ke ibunya kalau ia ingin menjadi seorang pemain NBA. Saat SMA, Nash masuk ke sekolah St. Michael's University. Ia bermain 3 olahraga di sana, yaitu basket, sepak bola, dan rugby. Nash memang merupakan anak yang berbakat. Ia mampu berprestasi di berbagai cabang olahraga yang ia jalani, khususnya di cabang sepak bola dan basket. Di cabang sepak bola, ia dinobatkan sebagai British Columbia's Most Valuable Player, yaitu gelar yang diberikan untuk pemain bola SMA terbaik di Provinsi British Columbia. Selain hebat dalam sepak bola, Nash juga hebat dalam basket. Di tahun SMA terakhirnya, Nash berhasil membawa sekolahnya meraih juara 1 di Provinsi British Columbia. Ia juga saat itu terpilih sebagai Player of the Year, usai tampil sangat bagus dengan catatan rata-rata 21,3 points, 9,1 rebounds, dan 11,2 assists per game. Usai lulus dari SMA, Nash pun memutuskan untuk berkuliah dan bermain basket di Amerika. Nash pun saat itu mulai mengirim video-video dirinya bermain basket ke berbagai kampus terkemuka di Amerika. Scout-scouts kampus pun melihat video basketan Nash, dan satu persatu dari mereka menolak Nash. Akhirnya, hanya ada satu kampus yang menerima Nash untuk berkuliah dan bermain basket, yaitu Universitas Santa Clara. Kedatangan Nash ke Santa Clara rupanya merupakan sebuah berkah tersendiri bagi mereka. Di tahun pertamanya, Nash langsung berhasil menolong Santa Clara melaju ke NCAA turnamen. Ini merupakan yang pertama kalinya semenjak tahun 1987. Tidak hanya sekedar berhasil masuk ke NCAA turnamen, Nash dan tim kampus kecilnya juga saat itu berhasil memberi kejutan kepada seluruh fans basket dunia. Di ronde pertama, Nash dan kampusnya saat itu berhasil mengalahkan universitas besar, yaitu Universitas Arizona. Oh ya, ngomong-ngomong, Universitas Arizona ini merupakan salah satu universitas yang menolak Nash saat Nash sedang mencoba mendaftar di sana. Sayangnya, kemenangan melawan Arizona tersebut pun menjadi kemenangan terakhir Nash dan kawan-kawan di musim tersebut. Di ronde selanjutnya, Santa Clara kalah dari Temple University dengan skor 68-57. Nash total bermain pada 31 pertandingan di musim pertamanya ini, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 8,1 points, 2,5 rebounds, dan 2,2 assists per game. Setelah tersingkir dari NCAA turnamen, Nash pun lanjut bermain di musim NCAA keduanya, yaitu musim 1993-1994. Nash mengalami perkembangan besar di musim ini. Pada musim keduanya sebagai pemain kuliahan ini, Nash berhasil meningkatkan berbagai rataannya, khususnya dalam kategori poin, assist, dan steals. Sayangnya, meski memiliki performa individu yang bagus, tetapi performa timnya tidaklah bagus sama sekali. Universitas Santa Clara mengalami banyak kekalahan, membuat mereka tidak lolos ke NCAA turnamen. Pada bulan Agustus 1994, Nash terpilih untuk masuk ke timnas Kanada untuk bermain di FIBA World Championship. Dengan usia 20 tahun, Nash saat itu menjadi pemain termuda dari timnas Kanada. Nash bermain dengan bagus di kejuaraan tersebut. Sebagai point guard, ia mampu memberikan operan-operan matang yang memudahkan rekannya dalam mencetak poin. Nash total bermain pada 8 pertandingan di kejuaraan ini,
dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 6,5 points, 2,4 rebounds, dan 3 assists per game. Setelah membela Kanada, Nash lanjut bermain di musim kampus ketiganya, yaitu musim 1994-1995. Nash kembali mengalami peningkatan di musim juniornya ini. Di musim ketiganya ini, Nash berhasil memimpin timnya dalam berbagai kategori, mulai dari poin, assist, steal, dan 3 points. Selain memiliki statistik individu yang bagus, di musim tersebut, Nash juga berhasil membawa timnya meraih 12 kemenangan, yang terbaik di West Coast Conference. Sayangnya, meski gagah di musim reguler, tetapi Nash dan timnya tidak mampu berbuat banyak di turnamen NCAA. Mereka saat itu harus tersingkir dengan cepat, usai kalah dari Mississippi State dengan skor 75-67. Musim 95-96 tidak jauh berbeda dengan musim sebelumnya. Di musim keempatnya ini, Nash kembali menjadi pemimpin di bidang poin, assist, steals, dan 3 points. Nash juga saat itu berhasil membawa timnya meraih peringkat terbaik di West Coast Conference, membuat Santa Clara kembali lolos ke NCAA turnamen. Berbeda dengan musim sebelumnya, di turnamen tahun 96 ini, Nash berhasil membawa timnya melaju sampai ronde kedua. Sayangnya, Nash tampil sangat buruk di ronde kedua. Pada pertandingan tersebut, Nash hanya mampu memasukkan 1 dari 11 tembakannya, membuat timnya kalah dari Universitas Kansas dengan skor 76-51. Nash total bermain selama 4 tahun di level basket kuliahan, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 14,9 points, 3,1 rebounds, dan 4,5 assists per game. Saat ia baru lulus di tahun 96, ia berada di urutan ketiga dalam poin dan urutan pertama dalam assist di sepanjang sejarah basket Santa Clara. Setelah 4 tahun berkuliah, Nash pun kemudian mengikuti NBA Draft. Di sana, Nash terpilih di urutan ke-15 oleh tim Phoenix Suns. Musim pertama di Phoenix ini merupakan musim yang berat bagi Nash. Di musim 96-97 ini, Nash harus rela menjadi point guard lapis 3 dari Suns. Phoenix saat itu sudah mempunyai 2 garda hebat, yaitu Kevin Johnson dan Jason Kidd. Mereka berdua merupakan point guard kelas atas, yang jelas memiliki skill yang lebih hebat dari Nash. Akhirnya, Nash pun tidak mendapat banyak menit bermain di musim pertamanya ini. Dan akibat menit bermain yang sedikit tersebut, Nash juga tidak bisa tampil dengan maksimal. Di musim berikutnya, Steve mulai menunjukkan perkembangan. Di musim 97-98 ini, Nash merupakan salah satu pemain yang mengalami perkembangan paling pesat di liga. Di musim tersebut, Nash memang masih menjadi point guard lapis 3. Tetapi pelatih dari Suns saat itu mulai berani memberikan menit bermain yang lebih kepada Nash. Nash total bermain pada 76 pertandingan di musim keduanya ini, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 9,1 points, 2,1 rebounds, dan 3,4 assists per game. Karena mengalami peningkatan, Nash pun mulai dilirik oleh tim-tim lain di NBA. Salah satu tim yang paling menginginkan Nash adalah tim asal Dallas, yaitu Dallas Mavericks. Akhirnya, pada bulan Juni 1998, Nash pun di-trade oleh Phoenix ke Dallas Mavericks. Di Dallas, Nash langsung dipercaya untuk menjadi point guard utama. Sayangnya, kepercayaan pelatihnya ini tidak mampu dibayar dengan baik oleh Nash. Di musim 98-99 ini, Nash tampil dengan sangat buruk. Meski mengalami peningkatan menit bermain, tetapi statistik dari Nash tidaklah meningkat sama sekali. Points per gamenya menurun, dari yang semula sebesar 9,1 points per game menjadi 7,9 points per game. Ia juga memiliki persentase field goals yang buruk di musim tersebut, yaitu hanya sebesar 36%. Ini merupakan persentase terburuk di sepanjang karirnya. Akhirnya, musim 98-99 ini pun bisa dibilang sebagai musim yang gagal. Nash tidak mampu tampil sesuai harapan, membuat para fans berpikir bahwa Nash bukanlah pemain yang tepat bagi Mavericks. Setelah mengalami musim yang buruk, pada bulan Juli 1999, Nash pun membela timnas Kanada di Tournament of the Americas 1999. Nash tampil sangat baik di turnamen ini.
Ia seakan-akan membalas performanya yang buruk di NBA dengan bermain bagus di turnamen antar negara ini. Ness pun mengakhiri turnamen ini sebagai MVP. Ia juga saat itu berhasil membawa Kanada meraih juara 2 di turnamen tahun 99 ini. Musim 1999-2000 menjadi musim kedua Ness di Dallas Mavericks. Pada musim keempatnya tersebut, Ness mengalami cedera ankle, membuatnya harus absen pada 25 pertandingan. Pada bulan Januari 2000, Ness pun resmi sembuh dari cederanya dan bermain kembali. Ness mengalami perkembangan setelah sembuh dari cedera. Pada 13 pertandingan pertamanya sebelum mengalami cedera, Ness hanya mampu mencatatkan rataan 6,8 points dan 3,2 assist per game. Tetapi usai sembuh dari cedera, rataannya meningkat menjadi 9,1 points dan 5,3 assist per game. Sayangnya, peningkatan performa dari Ness ini rupanya belum cukup untuk menolong Dallas ke playoff. Di musim tersebut, Ness dan timnya hanya mampu meraih 40 kemenangan, membuat mereka tidak terdaftar ke playoff. Pada bulan September 2000, Ness pun terbang ke Sydney untuk bermain di Olimpiade 2000. Olimpiade tahun 2000 ini merupakan Olimpiade pertama dan satu-satunya yang diikuti oleh Ness di sepanjang karirnya. Dan Olimpiade ini juga merupakan kejuaraan antar negara tertinggi yang pernah diikuti oleh Ness. Ness bermain dengan baik di kejuaraan ini. Bermain pada 7 pertandingan, Ness yang saat itu berusia 26 tahun berhasil mencatatkan rata-rata 13,7 points, 3,4 rebounds, dan 6,9 assist per game. Setelah bermain di Olimpiade, Ness pun lanjut bermain di musim selanjutnya, yaitu musim 2000-2001. Dallas mengalami perkembangan pesat di musim ini. Pada musim 2000-2001 ini, Ness dan kawan-kawan berhasil membawa Dallas meraih 53 kemenangan, membuat mereka lolos ke babak playoff. Di playoff, mereka langsung dihadapkan dengan tim veteran, yaitu Utah Jazz. Di 2 game pertama, Dallas langsung dikalahkan oleh Jazz dengan skor 2-0. Untungnya, Dallas berhasil bangkit dan balik memimpin dengan skor 3-2. Pertandingan terbaiknya Ness di serial melawan Jazz ini adalah pada game keempat, di mana Ness saat itu berhasil mencetak 27 poin, 3 rebound, dan 7 assist. Setelah mengalahkan Jazz, Dallas pun kemudian dipertemukan dengan San Antonio Spurs. Spurs rupanya merupakan tim yang terlalu kuat bagi Dallas. Pada ronde kedua tersebut, Spurs berhasil mengalahkan Dallas dengan skor telak 4-1. Musim 2001-2002 menjadi musim All-Star pertama bagi Steve Nash. Pada musim tersebut, Nash terpilih menjadi All-Star usai mencatatkan rataan 19,7 points per game dan 8 assist per game. Nash sendiri tampil dengan bagus di All-Star tersebut. Tampil selama 24 menit, Nash nyaris mencetak double-double dengan 8 poin dan 9 assist. Selain terpilih sebagai All-Star, di musim 2001-2002 ini, Nash juga berhasil membawa Mavericks melaju ke babak playoff. Di ronde pertama, Dallas tampil sangat perkasa. Mereka saat itu berhasil mengalahkan Timberwolves dengan skor telak 3-0. Sayangnya, sama seperti musim sebelumnya, Dallas harus tersingkir di ronde kedua. Kali ini mereka kalah dari Kings dengan skor telak 4-1. Musim 2002-2003 merupakan musim Dallas Mavericks terbaik yang pernah dialami Steve Nash. Selain berhasil tampil dengan baik, di musim 2002-2003 ini, Nash dan timnya juga berhasil melangkah jauh di babak playoff. Di playoff 2003, trio Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki, Michael Finley, dan Steve Nash berhasil membawa Mavs ke final wilayah barat. Sayangnya, final wilayah barat tersebut rupanya juga merupakan pencapaian tertinggi mereka di musim tersebut. Pada serial penting tersebut, mereka kalah dari Spurs dengan skor telak 4-1. Usai kalah dari Spurs, Nash pun lanjut bermain di musim ke-8-nya, yaitu musim 2003-2004. Seperti biasanya, Nash tampil bagus di musim Dallas ke-6-nya ini. Tidak hanya mampu mencetak poin dalam jumlah besar, Nash juga mampu memfasilitasi teman-temannya dengan asis-asisnya yang memukau. Di musim 2003-2004 tersebut, Dallas pun lagi-lagi berhasil lolos ke playoff. Tapi bedanya, tidak seperti musim lalu. Di playoff tahun 2004 ini, mereka harus tersingkir dengan cepat, usai kalah di ronde pertama dengan skor telak 4-1.
Setelah musim 2003-2004 selesai, kontrak Nash dengan Dallas Mavericks pun sudah resmi selesai, dan Nash berstatus sebagai pemain bebas agen. Saat itu, tim lain dari wilayah timur, Phoenix Suns, menawari kontrak yang tinggi untuk Steve Nash. Nash sendiri sebenarnya masih ingin bermain untuk Dallas, tetapi Dallas saat itu tidak menawarkan kontrak setinggi Phoenix kepada Steve Nash. Akhirnya, karena ingin mendapatkan uang yang lebih banyak, Nash pun memilih untuk bergabung dengan Phoenix Suns. Nash langsung membuat perubahan besar di Phoenix Suns. Di tahun pertamanya bersama Phoenix, Nash langsung berhasil memimpin Phoenix mencuri 62 kemenangan. Ini merupakan peningkatan besar dibanding musim lalu. Di musim tersebut, Nash benar-benar berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Ia sukses memfasilitasi rekan-rekannya, sehingga rekan-rekannya pun dapat mencetak poin dalam jumlah yang besar. Selain mampu mengoper bola dengan baik, Nash juga memiliki persentase field goals yang bagus. Di musim 2004-2005 ini, Nash mencatatkan rataan 50% field goal. Itu merupakan rataan yang tinggi untuk ukuran seorang small man. Karena performanya yang baik, pada musim tersebut, Nash pun dinobatkan sebagai MVP NBA 2005. Ia saat itu mengalahkan kandidat MVP yang lain, yaitu Shaquille O'Neal dan Dirk Nowitzki. Tidak hanya gagah di musim reguler, Nash dan Phoenix rupanya juga gagah di babak playoff. Di playoff 2005, mereka berhasil melaju ke final wilayah barat. Ini merupakan pencapaian tertinggi mereka semenjak tahun 1993. Sayangnya, mereka saat itu tidak bisa lanjut ke final, karena kalah di final wilayah barat dari tim San Antonio Spurs dengan skor telak 4-1. Musim 2005-2006 juga berlangsung dengan baik bagi Nash dan kawan-kawan. Pada musim ini, Nash tetap menjadi salah satu pemain paling elit di NBA, dan Phoenix juga kembali berhasil meraih banyak kemenangan. Pada musim 2005-2006 ini, Nash juga lagi-lagi berhasil menjadi MVP, usai mencatatkan rataan 18,8 points, 4,2 rebounds, dan 10,5 assists per game. Nash juga berhasil masuk ke kelompok elit 50-40-90, yaitu kelompok yang berisikan para pemain yang berhasil mencetak 50% field goals, 40% 3 points, dan 90% free throw. Pada musim tersebut, Nash berhasil mencetak 51% field goals, 43% 3 point, dan 92% free throw. Di musim 2005-2006 ini, Nash juga berhasil membawa timnya kembali masuk ke final wilayah barat. Namun sayangnya, mereka saat itu kalah di sana, usai dihancurkan oleh Dallas Mavericks dengan skor 4-2. Di musim 2006-2007, Nash kembali mencatatkan rataan double-double, yaitu 18,6 points per game dan 11,6 assist per game. Selain memiliki statistik individu yang bagus, di musim tersebut, Nash juga berhasil memimpin timnya meraih lebih dari 60 kemenangan. Karena performanya yang menawan, pada musim tersebut, Nash pun masuk ke nominasi MVP. Tapi ia akhirnya hanya bisa berada di posisi kedua, usai kalah dalam voting MVP dari power forward asal Dallas, Dirk Nowitzki. Setelah musim 2006-2007 tersebut, Nash masih bermain 5 musim lagi bersama Suns. Dalam rentang waktu 5 tahun tersebut, prestasi tertinggi Nash adalah pada musim 2009-2010, di mana ia dan timnya saat itu berhasil tiba di final wilayah barat. Nash total bermain selama 10 musim bersama Phoenix Suns, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 14,4 points, 3 rebounds, dan 8,5 assists per game. Usai bermain selama 10 tahun dengan Suns, pada bulan Juli 2012, Nash pun bergabung dengan Los Angeles Lakers. Di Lakers, Nash pun bertemu dengan berbagai bintang hebat NBA, mulai dari Kobe Bryant, Pau Gasol, Dwight Howard, hingga Metta World Peace. Saat itu, banyak fans yang menjuluki tim ini sebagai sebuah tim super, dan bahkan ada juga yang mengira bahwa tim ini akan menjadi juara di tahun 2013. Nyatanya, tim ini merupakan sebuah tim bencana. Banyak faktor yang membuat sebuah super tim ini hancur, dan salah satu faktor dari kehancuran ini datang dari Steve Nash. Di awal musim, Nash mengalami patah pada tulang lututnya, membuatnya harus absen pada banyak pertandingan, dan membuat skill yang menjadi menurun.
Nash sendiri mengakui bahwa patah tulang tersebut benar-benar mengubahnya. Semenjak patah, ia merasa bahwa ia sudah tidak bisa bermain selincah dan secepat dulu. Meski mengalami patah tulang, rupanya Nash tetap mampu memberikan kontribusi berarti untuk Lakers. Bermain pada 50 pertandingan, Nash yang saat itu sudah berusia 38 tahun, berhasil mencatatkan rata-rata 12,7 points, 2,8 rebounds, dan 6,7 assist per game. Musim 2013-14 merupakan musim yang buruk bagi Nash. Pada musim ke-18-nya tersebut, Nash mengalami banyak cedera, membuatnya harus absen pada hampir seluruh pertandingan di musim 2013-14. Pertandingan terbaiknya Nash di musim 2013-14 ini adalah pada tanggal 7 Februari 2014, tepatnya saat Lakers berhadapan dengan Sixers. Dan, ngomong-ngomong, pertandingan tersebut berlangsung tepat pada hari ulang tahun Nash yang ke-40. Bermain selama 28 menit, Garda berusia 40 tahun ini saat itu berhasil mencetak 19 poin, 4 rebound, dan 5 assist. Timnya juga saat itu berhasil menang usai mengalahkan Sixers dengan skor 112-98. Pada bulan Juli 2014, Nash mengumumkan bahwa musim 2014-15 akan menjadi musim terakhirnya di NBA. Sayangnya, hal tersebut tidak terwujud karena Nash mengalami sakit punggung yang parah, membuatnya tidak bisa bermain lagi. Akhirnya, karena tidak bisa bermain lagi, Nash pun memutuskan untuk pensiun dari NBA. Pada bulan September 2015, Nash pun bekerja sebagai konsultan untuk tim Golden State Warriors. Di sana, Nash bertugas untuk membantu pemain-pemain Warriors dalam latihan. Pada tahun 2018, Nash terpilih sebagai salah satu pemain yang masuk ke Hall of Fame. Ia saat itu terpilih bersama beberapa pemain NBA yang lain, seperti Jason Kidd, Ray Allen, dan Grant Hill. Saat ini, Nash masih menjabat sebagai konsultan Golden State Warriors. Dari tahun 2015 sampai sekarang, Nash sudah berhasil menolong Warriors mendapat 2 gelar juara, yaitu di tahun 2017 dan 2018. Baiklah, itulah tadi biografi dari Garda asal Kanada, Steve Nash. Sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.